Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin hari ini kita akan lanjutkan kelas kita. Untuk hari ini kita akan masuk ke sesi pertama pembelajaran di mata kuliah kita, yaitu Perdamaian dan Keamanan Internasional. Kali ini saya akan mencoba memberikan pandangan sederhana terkait dengan apa sih perdamaian dan keamanan itu di level internasional dan lainnya ya. Baik, jadi perdamaian itu adalah suatu konsep atau momentum kebersamaan sosial masyarakat ataupun masyarakat yang harmonis tanpa perseteruan dan kekerasan, ataupun suatu keadaan di mana konflik itu nihil, tidak ada ya. Nah, sedangkan keamanan yaitu suatu kondisi yang bebas dari atau ketahanan akan potensi ancaman atau perubahan yang berasal dari entitas ataupun keadaan tertentu. Baik, dari definisi tadi maka nampaklah bahwa ada hal yang kontradiktif ya di sini, yaitu perdamaian versus konflik dan keamanan versus ancaman. Nah, artinya suatu keadaan damai yang menjadi lawan daripada suatu keadaan damai adalah suatu keadaan di mana hadirnya konflik ataupun perseteruan, di mana konflik sendiri adalah bagian daripada suatu hal yang sebenarnya tidak dapat dinafikan, tidak dapat dihindari, bahwa konflik itu selalu ada dan perdamaian pun juga selalu hadir. Apalagi dalam konteks sosial di mana manusia memiliki sifat yang berbeda, kepentingan yang berbeda, pemikiran yang berbeda, tetapi terkadang tujuan ataupun niat ataupun sumber daya yang diinginkan oleh manusia itu sangatlah terbatas, sehingga kompetisi ataupun konflik pada akhirnya tidak dapat dielakkan. Nah, sedangkan keamanan versus ancaman juga demikian. Meskipun konteks keamanan lebih luas dibandingkan konteks perdamaian, keamanan ini sendiri juga dapat dikatakan sebagai hal yang bisa dikatakan abstrak ya. Jadi dalam konteks keamanan seperti apa, dalam atas ancaman seperti apa, ini juga harus didefinisikan secara lebih lanjut, dan kita akan masuk bagian ini selanjutnya. Baik, kemudian untuk pertama saya akan sedikit menjelaskan tentang dinamika perdamaian dan konflik terlebih dahulu. Di keamanan nanti kita tinggalkan di belakang. Oke, berbicara tentang perdamaian juga tidak dapat dilepaskan daripada konflik. Nah, di sini saya meletakkan ada suatu bagan ataupun skema di mana ada proses di mana perdamaian kemudian berlanjut kepada konflik dan konflik kemudian berlanjut kembali kepada perdamaian. Di yang paling atas ada peaceful social change. Nah, artinya begini, pada suatu kondisi damai, suatu keadaan damai tidak berarti aman dari konflik. Artinya begini, dalam keadaan damai pun perubahan sosial ataupun sesuatu momentum teknologi ataupun perkembangan teknologi ataupun sebab-sebab lainnya dapat menyebabkan suatu perubahan sosial. Contoh mungkin bisa dikatakan seperti hadirnya berbagai pemikiran baru lahir. Contoh misalnya pemikiran tentang agama misalnya.
tentang beragama. Pemikiran-pemikiran ini kemudian melahirkan ada orang yang mengikuti, ada yang tidak, ada yang sepakat dengannya dan ada yang tidak. Bahkan pada konteks yang ekstrim, ada orang-orang yang kemudian mencoba untuk menghancurkan pemikiran-pemikiran ini. Nah, dalam konteks seperti ini terdapat perubahan sosial yang berlaku. Perubahan sosial ini menunjukkan bahwa adanya ketidaksenangan ataupun bisa dikatakan penolakan dari suatu masyarakat atas suatu hal yang dikiranya dapat mengancam eksistensi ataupun kebiasaan ataupun norma ataupun nilai yang biasanya dia pegang. Nah, kemudian hal-hal seperti ini kemudian menjadi suatu hal yang ditolak ya, jadi sebuah penolakan oleh masyarakat. Nah, contoh ini kemudian dapat menimbulkan latent konflik. Latent konflik ini sebenarnya bahas istilahnya ini sumber konflik. Jadi sumber konflik ini hal-hal yang dianggap sebagai bibit-bibit perpecahan, bibit-bibit konflik. Ya, sama halnya seperti yang contoh tadi bahwa adanya perbedaan dalam beragama. Ataupun mungkin ada contoh lainnya seperti terkait dengan identitas. Jadi contohnya seperti ada perbedaan adat dan budaya, kultur di antara suku-suku misalnya. Suku-suku katakanlah misalnya di Aceh gitu. Ada beberapa suku di sini, ada Aceh, ada Gayo dan lain-lain, di mana suku-suku ini memiliki kebiasaan adat istiadat yang berbeda. Nah, hal-hal yang membedakan perbedaan ini pada akhirnya seringkali dilihat sebagai sesuatu yang sesuatu yang dianggap berbeda gitu, dianggap berbeda sehingga menimbulkan hal yang kesannya itu penolakan. Nah, dalam konteks seperti ini muncul sentimen-sentimen di dalam biasanya itu di dalam individu ya, hanya pada konteks individu saja, tetapi kemudian ini bisa menyebar apabila yang menyampaikannya itu adalah orang-orang yang dianggap punya pengaruh di dalam masyarakat. Nah, karena itu sentimen-sentimen ini pada akhirnya dapat menciptakan suatu penolakan terhadap masyarakat dengan identitas yang lain selain daripada identitas masyarakatnya. Nah, sehingga apabila hal ini terus dibiarkan, maka ini dapat menimbulkan non-violent confrontation ataupun konfrontasi tetapi tidak secara fisik. Nah, konfrontasi ini biasanya diwarnai dengan argumen-argumen ataupun narasi-narasi yang bersifat memecah belahkan persatuan bisa dikatakan, ataupun narasi-narasi yang bersifat bullying, narasi-narasi yang merendahkan identitas masyarakat lainnya. Nah, dalam konteks seperti ini kemudian terdapat balasan-balasan. Jadi bukan hanya satu pihak saja yang menyampaikan narasi ataupun argumen-argumen yang bermusuhan, tetapi masyarakat lainnya ataupun masyarakat yang menjadi target daripada salah satu masyarakat ini kemudian membalas dengan nada yang sama. bahkan mungkin lebih daripada apa yang diutarakan sebelumnya, sehingga apabila sentimen-sentimen ini terlalu berat ataupun mendapatkan momentum yang tepat, sentimen-sentimen ini ataupun narasi argumen yang argumen-argumen bermusuhan ini pada akhirnya dapat menciptakan sebuah violent confrontation ataupun konfrontasi menggunakan kekerasan ataupun menggunakan kekuatan-kekuatan fisik. Nah, hal ini adalah klimaks daripada
sebuah permusuhan yang tidak bisa dinegosiasikan, tidak bisa dibicarakan, sehingga muncul kekerasan yang pada awalnya adalah bersifat untuk menghancurkan lawan ataupun masyarakat lainnya yang dianggap bermusuhan. Nah, dalam konteks seperti ini biasanya ada masa-masa di mana konflik itu terlalu tinggi, tensinya terlalu tinggi, sehingga dapat menyebabkan kehancuran di kedua belah pihak. Nah, setelah konfrontasi kekerasan, menggunakan kekerasan, ada kalanya ketika satu pihak itu memenangkan pertarungan, maka siklus ini kemudian melompat kepada peace implementation. Peace implementation ini artinya perdamaian itu ya diatur oleh si pemenang. Jadi ada yang menang dan ada yang kalah. Yang kalah tetap ya menjadi korban dan dia tidak bisa berkata apa-apa, apalagi karena apalagi kalau andai kata si pemenang tidak menggubris ataupun tidak mempertimbangkan suara orang-orang yang kalah. Nah, lazimnya saat ini sejak perang dunia, sejak perang dingin ya, cara-cara yang bermartabat dalam menyelesaikan konflik sekarang lebih ditingkatkan, lebih didorong. Nah, hal-hal ini kemudian meletakkan langkah-langkah yang lebih bermartabat dalam proses penyelesaian konflik. Dalam hal ini juga lazimnya ketika berkonflik ataupun tensinya meninggi ataupun pada saat kondisi berkonflik, pihak ketiga ataupun pihak dari luar ataupun dari masyarakat yang terimbas konflik menggunakan ataupun menjalankan suatu proses yang namanya conflict mitigation. Jadi conflict mitigation ini sebenarnya pencegahan kembali pengurangan, bisa dikatakan pencegahan ataupun pengurangan intensitas konflik. Jadi proses mencegahnya ini adalah mencoba untuk membangun dialog, mencoba membangun komunikasi antara para pihak yang berkonflik, sehingga rasa yang dahulunya jauh kemudian bisa sedikit demi sedikit untuk dibuat semakin dekat. Nah, ketika komunikasi ini sudah terbangun, kemudian usulan-usulan daripada pihak yang berkonflik ini untuk berdamai sudah ditampung, maka hal ini dapat berlanjut kepada konflik settlement. Nah, konflik settlement ini sebenarnya adalah proses upaya untuk mencapai suatu kesepakatan bersama di antara para pihak yang berkonflik. Banyak kasus terkait dengan konflik settlement, ya termasuk salah satunya adalah lahirnya MOU Helsinki, yaitu perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka dan pemerintah Indonesia. Di tempat lainnya peace agreement seperti ini dapat dilihat pada konteks Ghana Accord. Jadi Ghana Accord itu juga sebuah perjanjian damai antara pihak-pihak yang berkonflik di Ghana dan lainnya. Jadi ada banyak bentuk peace agreement. Nah, setelah resolusi konflik ini selesai, perjanjian damai ini selesai, kemudian proses perdamaian kemudian dimulai berdasarkan atau dengan mengacu kepada resolusi konflik yang sudah dibentuk ataupun perjanjian damai yang sudah dibentuk. Nah, di sini proses perdamaiannya tentu berbeda dengan
kasus ketika konflik itu dimenangkan oleh salah satu pihak. Untuk lebih jelasnya Anda dapat membaca buku Samuel Huntington terkait dengan third wave demokrasi. Mungkin logika perubahan dari masa non-demokratik kepada demokratik dapat dilihat pada pola-pola yang disampaikan oleh Samuel Huntington. Jadi ada transformation, transplacement, replacement, dan intervention. Jadi Anda bisa melihat pada konteks itu. Nah, kemudian ada proses peace consolidation. Nah, peace consolidation ini sebenarnya proses yang dimaksud mencoba untuk membangun ataupun proses pembangunan perdamaian dengan bertujuan untuk membangun kohesi sosial di dalam masyarakat tersebut. Nah, proses kohesi sosial ini menjadi salah satu tujuan daripada pembangunan perdamaian. Jadi membuat seluruh masyarakat itu menjadi lebih membangun kembali modal sosial masyarakat yang dahulunya pernah hancur akibat konflik. Nah, proses ini memakan waktu yang relatif panjang sebenarnya, sangat panjang bisa dikatakan, karena permusuhan ataupun ada hadirnya korban biasanya menimbulkan hal-hal yang terkadang bagi korban sulit untuk dimaafkan. Nah, kemudian setelah proses ini berlangsung, maka peace consolidation ini kemudian berlanjut kembali kepada konteks peaceful social change. Jadi kondisinya damai, tetapi riak-riak konflik itu dapat muncul akibat suatu perubahan sosial. Jadi di dalam hal ini, menurut slide ini, conflict towards peace dan peace towards conflict. Nah, ini adalah sebuah perdebatan terutama yang didengungkan oleh sarjana-sarjana HI, di mana sarjana-sarjana HI biasanya lazimnya itu terbagi dua dalam melihat konteks konflik dan perdamaian. Pertama, mereka melihat bahwa perdamaian adalah babak istirahat kepada konflik selanjutnya. Jadi ini diwakili oleh pandangan realis. Pandangan realis melihat bahwa konflik itu sebenarnya hal yang lazim, yang wajar. Jadi lebih banyak konfliknya dibandingkan perdamaiannya. Jadi perdamaian itu pada dasarnya ada suatu hal yang suatu masa di mana kita mengambil nafas, kemudian melanjutkan konflik selanjutnya. Nah, sedangkan pemahaman para idealis melihat bahwa konflik itu adalah babak istirahatnya, jadi lebih banyak perdamaiannya dibandingkan konfliknya. Nah, para idealis ini menganggap bahwa karena manusia adalah individu di dalam masyarakat, bagian dalam masyarakat, maka manusia ini sebenarnya pada dasarnya sifatnya itu baik, suka tolong menolong, gotong royong, dan lain-lain. Jadi agak rancu ketika melihat manusia ingin berkonflik, dan hal itu berbeda dalam pandangan realis yang melihat bahwa manusia itu pada dasarnya memang munafik, pada dasarnya suka berkonflik gitu. Nah, ada level of analysis di sini. Nah, level of analysis ini sebenarnya saya letakkan untuk membantu Anda melihat, mengklasifikasikan level-level yang
level untuk melihat suatu fenomena. Jadi ada fenomena global, ada fenomena internasional, ada domestik dan lokal. Jadi dalam konteks perdamaian dan konflik ataupun keamanan dan ancaman, Anda harus melihat pada konteks global, ya. Kemudian global ini dapat mempengaruhi konteks internasional ataupun regional, yang kemudian dapat berlanjut kepada konteks domestik dan lokal. Hal ini bisa jadi berbeda apabila menaikkannya dari bottom up ataupun dari lokal, kemudian domestik, regional, dan global. Pengaruhnya mungkin tidak terlalu signifikan dibandingkan dari konteks global kemudian turun ke lokal. Ya, contoh besarnya adalah ya seperti pandemik. Jadi pandemi yang awalnya pandemi ini sebenarnya kasus lokal ya, tapi kemudian berlanjut menjadi kasus global. Nah, pada konteks yang lainnya juga, pada konteks yang berbeda seperti pemanasan global warming, pemanasan global. Jadi ini adalah konteks global. Ketika es mencair, kemudian suhu temperatur bumi naik, dan ini kemudian menyebabkan berbagai masalah seperti es mencair tadi, seperti es mencair, kemudian naiknya level permukaan laut dan lain-lain yang mempengaruhi berbagai level lainnya, termasuk internasional, domestik, dan lokal. Konflik adalah permasalahan bagi perdamaian. Jadi menurut jurnal yang ditulis oleh Peterson dan Wallenstein, ada sekitar 259 konflik bersenjata di 159 lokasi di seluruh dunia. Ini datanya saya ambil pada data si Peterson dan Wallenstein itu pada tahun 2014. Nah, di sini ada data yang saya ambil dari UCDP ini Uppsala, data yang dihimpun oleh Uppsala University Department of Peace and Conflict. Di sini terlihat bahwa jumlah konflik bersenjata yang jadi konflik bersenjata yang dimaksud di sini adalah terbagi atas konflik yang bertujuan untuk merebut teritori, ini yang bergambar merah, kemudian bertujuan untuk merebut pemerintahan, ini yang bergambar abu-abu ya, dan satu lagi konflik yang bertujuan untuk merebut wilayah sekaligus dengan pemerintahan. Nah, di sini tampak bahwa sejak tahun 1946 angkanya semakin meninggi sehingga mencapai klimaks di tahun 1991. Jadi klimaksnya itu di tahun 1991. Di saat itu ada sekitar 50 lebih konflik yang bertujuan untuk merebut wilayah ataupun mempertahankan wilayah. Ya, bisa jadi di sini salah satunya adalah kasus Aceh. Jadi kasus Aceh itu kan disebut dengan separatis, sama seperti OPM ataupun Papua juga disebut dengan separatis. Jadi tidak merebut kekuasaan negara ataupun suatu wilayah, tapi kekuasaan negara lah, tapi merebut memerdekakan diri ya. Dan kemudian menurun hingga tahun 2013 agak relatif stabil dan kemudian meningkat kembali sejak tahun 2015 di mana angkanya itu hampir sama seperti pada tahun 1991 ketika Perang Dingin usai.
Nah, yang namanya konflik bersenjata pasti menyebabkan kekerasan. Nah, kekerasan ini bukan hanya dialami oleh para prajurit, para kombatan, tapi juga oleh masyarakat. Nah, kekerasan yang dimaksud itu dapat saja berbentuk kekerasan fisik dan juga kekerasan non fisik ataupun kekerasan struktural. Nah, dampak kekerasan fisik akibat konflik itu banyak ya. Pertama itu ada kematian, ada terluka ataupun cacat, kemudian kerusakan harta benda, kemudian juga dapat menimbulkan trauma, apalagi bagi kaum Hawa yang biasanya menjadi target pelecehan seksual ketika masa konflik. Kemudian juga lahirnya pengungsi, jadi banyak orang yang kemudian meninggalkan tempat tinggalnya akibat kondisi keamanan yang tidak stabil, yang tidak aman. Kemudian juga ada orang hilang. Jadi orang hilang itu forced disappearance, yaitu penghilangan paksa di mana orang-orang diculik, orang-orang tertentu diculik kemudian dihilangkan tanpa jejak. Oke, kemudian di sini di charts ini menunjukkan jumlah daripada konflik bersenjata yang berlaku sejak tahun 1989 hingga 2019. Nah, 1989 ini sebenarnya di penghujung perang dingin. Di penghujung perang dingin ya. Jadi angka kematian di penghujung perang dingin itu mencapai 80.000 jiwa. Ya. Meskipun angka 80.000 jiwa itu tetap manusia yang meninggal. Kemudian berlanjut meninggi di tahun 1999 hingga tahun 2000. Nah, yaitu angka ini diwakili oleh berbagai konflik yang terjadi di belahan Afrika. Ya, terutama di daerah Afrika Timur dan Afrika Tengah, Afrika bagian timur dan Afrika bagian tengah. Kemudian menurun dan kemudian berlanjut lagi, angka kematiannya itu semakin meningkat drastis sejak tahun 2012. Nah, tahun 2012 ini berlakunya Arab Spring ya. Jadi Arab Spring kemudian membawa banyak bentuk perubahan bagi negara-negara di Timur Tengah, tetapi beberapa negara ini kemudian jatuh ke jurang konflik sehingga menimbulkan banyak korban jiwa. Dan puncaknya dan titik klimaksnya itu terjadi pada tahun 2014 ketika hampir lebih daripada 110.000 jiwa meninggal ya, itu di tahun 2014. Ini yang meninggal saja. Nah, kemudian bagaimana dengan konteks perdamaian? Kita tadi udah ngomongin konflik, dan sekarang kita ngomongin perdamaian. Nah, pada dasarnya tidak ada data yang menunjukkan angka perdamaian yang ada di dunia, kecuali angka perjanjian damai yang pernah ditandatangani oleh para pihak yang berkonflik. Nah, di sini Anda dapat mencari tentang angka jumlah perjanjian damai ini di jurnal yang ditulis oleh Stina Hochblatt. Dia menunjukkan ada sekitar 216 perjanjian damai sejak tahun 1975 hingga 2011. Jadi perjanjian damai ini banyak jenisnya ya. Ada beberapa jenisnya. Jadi pertama itu partial agreement ataupun perjanjian
setengah, kemudian ada peace agreement, ada full agreement. Ya, saya itu 3. Dan masing-masing punya karakteristiknya sendiri. Jadi partial agreement itu semacam perjanjian yang hanya menyelesaikan sebagian daripada sumber konflik ataupun bukan sumber ataupun hal-hal yang disepakati ya. Jadi hanya sebagian yang disepakati, yang lainnya tidak, yang belum disepakati. Nanti tinggal baca jurnalnya. Dan ini belum perdamaian yang terbentuk karena kemenangan salah satu pihak ketika konflik atau kondisi negara atau kawasan yang terus damai tanpa ada perseteruan. Nah, dalam konteks ini mungkin dapat melihat ke belakang tadi pada konteks violent confrontation yang kemudian berlanjut kepada peace implementation. Maksudnya itu ada salah satu pihak yang memenangkan konflik sehingga pihak yang lainnya menjadi korban tanpa ada tanpa dapat menuntut haknya karena dia adalah pihak yang kalah. Oke, kemudian menjaga keadaan politik yang normal. Menjaga keadaan politik yang normal sehingga mampu mencegah lahirnya konflik berdarah bukanlah perkara mudah. Suatu keadaan damai tidak mesti harus dalam konteks sistem politik yang demokratis, monarki, otoritarian, ataupun komunis. Nah, maksudnya begini, suatu keadaan menjaga suatu keadaan damai itu memang perkara yang sebenarnya sulit, apalagi hal itu terjadi atau hal itu seringkali menjadi pekerjaan rumah tangga bagi para pengambil keputusan di level negara karena konflik pada dasarnya akan selalu ada, tetapi bagaimana memanage konflik itu agar tidak muncul ke permukaan adalah hal yang lumayan repot bisa jadi. Nah, dalam hal ini saya meletakkan beberapa simbol-simbol agama di sini. Jadi bagi saya melihat apapun agamanya, setiap agama pada dasarnya mengajarkan tentang perdamaian. Nah, yang lantas mengapa konflik terjadi di seluruh dunia, di mana kawasan-kawasan konflik tersebut adalah kawasan-kawasan yang memiliki masyarakat yang beragama. Nah, dalam hal ini tidak bisa melihat pada konteks agamanya, tetapi pada konteks personalnya. Jadi setiap manusia itu juga punya perbedaan, punya kepentingan, di mana sumber daya ataupun kepentingan yang dituju oleh setiap manusia itu adalah terbatas, sehingga konflik berlaku. Simpelnya begitu. Oke, kemudian namun dalam perkara pembangunan perdamaian pasca konflik ataupun pasca rezim otoriter, nah ini yang berbeda dengan pada konteks demokrasi yang normal, pada konteks politik yang normal, seperti yang saya sampaikan tadi. Konteks perdamaian selalu berada dalam keadaan dilematis dengan aspek-aspek lainnya, seperti persoalan pemenuhan HAM ataupun warisan kekuasaan politik sebelumnya. Nah, proses pembangunan perdamaian di berbagai kawasan pasca konflik atau pasca rezim otoriter yang ada di seluruh dunia selalu memiliki dinamika tersendiri, dan kemudian ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh para pengambil keputusan ataupun para pengambil kebijakan di kawasan tersebut. Dan ini tidak bisa menjadi suatu acuan. Katakanlah misalnya proses pembangunan perdamaian di Aceh belum tentu efektif ketika diberlakukan di katakanlah misalnya di Sri Lanka ataupun di Thailand Selatan ataupun di Filipina Selatan. Karena apa? Karena warna daripada konfliknya sendiri adalah berbeda. Di Aceh ada dua faksi yang
bertempur. Kemudian warnanya adalah warna separatis ataupun pemisahan diri. Kemudian juga ada hal-hal yang lainnya, misalnya relasi kekuasaan yang masih ada, yang masih hadir. Jadi kekuatan pemberontak ataupun separatis masih besar kekuatannya pasca konflik. Dan ini berbeda ketika kita melihat pada kasus Sri Lanka, di mana para pejuang Tamil Ilam memang benar-benar dihancurkan. Jadi konteks proses perdamaian di suatu negara, suatu kawasan itu sangat berbeda dengan kawasan lainnya, sehingga hal seperti ini kemudian memberikan dampak yang berbeda ataupun pertimbangan yang berbeda bagi para pengambil keputusan. Nah, seringkali pada konteks pasca konflik ada hal-hal yang perlu dikorbankan. Nah, lazimnya yang dikorbankan adalah lazimnya yang dikorbankan adalah para korban. Biasanya seperti itu, lazimnya seperti itu. Karena apa? Pada proses pembangunan perdamaian, kestabilan politik itu sangat dipentingkan, jadi sangat diutamakan. Nah, pada proses ketika pemenuhan HAM yang ditujukan untuk memberikan rasa keadilan bagi korban, hal ini dapat memberikan dampak yang tidak nyaman bagi para pihak yang berkonflik dahulunya, sehingga ada rasa keengganan untuk melakukannya, kecuali dalam proses kalau di dalam konsep transitional justice itu namanya reparasi. Jadi reparasi itu hanya sekedar memberikan katakanlah dana reparasi ataupun dana perbaikan atas kerusakan yang ada, yang pernah berlaku sebelumnya. Ya, semacam memberikan uang ataupun apa gitu bagi para korban. Nah, hal-hal seperti ini lazimnya itu memang berlaku di seluruh kawasan konflik di seluruh dunia, bukan hanya di Aceh saja tapi di seluruh dunia. Dan lazimnya juga para para pemegang tampuk kekuasaan pada masa konflik dahulu, para elitnya itu kemudian bertransformasi menjadi lebih menjadi tetap memegang kuasa politik pasca konflik setelah konflik tersebut usai. Jadi masyarakat yang biasanya yang dahulunya terpapar konflik kemudian bahkan sempat menjadi korban tidak akan mendapat apapun ketika masa pasca konflik, karena seluruh sumber daya dikuasai oleh para elit, para aktor-aktor dahulu dan aktor-aktor yang baru yang bertransformasi dari masa konflik. Nah, lantas apakah keamanan adalah bagian daripada perdamaian ataupun mungkin sebaliknya ya? Di keamanan, jadi sebagai konsep, perdamaian lebih dibicarakan dalam kondisi yang genting atau dalam keadaan konflik dan perseteruan. Sedangkan konsep keamanan tidak terikat pada keadaan tertentu, sehingga dianggap lebih luas daripada kajian perdamaian. Nah, ya memang benar sih, karena ketika kita membicarakan tentang perdamaian, selalu hal yang kontradiktif dengan perdamaian itu adalah konflik. Jadi konflik itu seperti hitam dan putih ya. Tetapi pada konteks keamanan lebih sering dibicarakan karena hal yang mengancam kita bukan hanya hal yang mengancam perdamaian, bukan hanya manusia, tetapi banyak hal lainnya ya. Katakanlah misalnya dari bencana alam, misalnya alam yang menjadi ancaman, ataupun pada masa seperti pandemi seperti ini, virus yang menjadi ancaman. Tapi kemudian keberadaan virus itu kemudian diafiliasikan dengan manusia, jadi manusia itu menjadi ancaman. Jadi artinya tidak boleh dekat-dekatan. Jadi kalau dekat-dekatan itu juga menjadi ancaman. Nah, jadi agak lebih kompleks, lebih luas
membicarakan tentang konteks keamanan dibandingkan perdamaian. Nah, konstruksi konsep keamanan. Jadi konstruksi konsep keamanan menurut David Baldwin harus dilihat ataupun harus dapat menjawab beberapa pertanyaan yang dia sampaikan ini ya. Pertama, security for whom? Jadi keamanan untuk siapa sih? Ya, itu pertanyaan. Oke, kita ngomongin tentang keamanan, tapi keamanan untuk siapa? Siapa yang harus diamankan? Nah, itu menurut Baldwin. Yang kedua, security for which values? Jadi keamanan ini tujuannya untuk apa? Jadi tujuan untuk diamankan itu untuk apa sih? Nah, yang ketiga, how much security? Jadi seberapa besar tingkat keamanan yang harus didapatkan, yang harus diperoleh itu seberapa besar? Yang keempat, from what threats? Jadi keamanan dari ancaman apa? Musuhnya apa? Yang kelima, by what means? Dengan cara apa untuk mengamankan sesuatu? Mengamankan yang perlu diamankan. Yang keenam, at what cost? Jadi berapa besar upaya yang harus dilakukan untuk mendapatkan keamanan tersebut ataupun mengamankan ya. Ketujuh, in what time period? Jadi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengamankan sesuatu itu gitu. Pertanyaan-pertanyaan itu kemudian pertanyaan itu yang digunakan untuk mengkonstruksi keamanan yang ingin kita mau. Jadi katakanlah misalnya human security, keamanan manusia ataupun ketahanan manusia. Dan itu harus dibaca melalui harus dapat dijawab melalui pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, itu contohnya. Dan mungkin ada yang lainnya. Dan ini menarik ketika Anda bisa menjelaskan pertanyaan-pertanyaan ini dalam bentuk makalah ataupun skripsi dan lain-lainnya. Nah, kemudian jadi ancaman terkait dengan keamanan itu dapat dibagi sebenarnya dibagi 3, tetapi saya tulis di sini 2. Pertama by object, yaitu objeknya adalah ancaman tradisional ataupun keamanan atas ancaman tradisional dan keamanan atas ancaman non tradisional. Ancaman tradisional ini sebenarnya ancaman yang berbentuk yang lahir ataupun hadir akibat adanya kekerasan fisik ataupun potensi lahirnya kekerasan fisik dengan senjata misalnya. Ya, dengan senjata itu ya, contohnya seperti pemberontakan ataupun kudeta berdarah ataupun serangan dari negara lain menggunakan senjata. Nah, itu yang dianggap sebagai ancaman tradisional. Jadi yang terkait dengan use of force itu adalah tradisional. Kemudian yang kedua itu ancaman non-tradisional. Nah, ancaman non-tradisional ini dia lebih luas ya. Jadi hal-hal yang bisa dikatakan mengancam tapi tidak menyakitkan, misalnya tidak menyakitkan dalam konteks fisik ya, bisa dikatakan ya. Ataupun selain daripada penggunaan use of force. Contohnya misalnya dalam konteks negara hal-hal yang menjadi ancaman non-tradisional ini seperti illegal trafficking. Jadi penjualan manusia ataupun international seperti jaringan narkoba internasional ataupun seperti global warming, itu juga bagian daripada ancaman non tradisional. Ataupun kemudian selain daripada itu global warming tergantung daripada mengkonstruksi keamanannya ya. Jadi bisa merujuk pada pertanyaan-pertanyaan dari Baldwin tadi. Nah, kemudian konsep keamanan terkait dengan by subject dibagi 2, yaitu ketahanan nasional dan ketahanan manusia. Nah, ketahanan nasional ini bisa dilihat juga ataupun nama lainnya itu national security ataupun
yang national security itu untuk mengamankan national interest, jadi kepentingan nasional, ketahanan nasional, itu hampir sama itu. Contohnya itu ya ketahanan negara ya. Jadi kalau mungkin Anda yang pernah melihat bagaimana militer Indonesia, kalian pasti tahu ada doktrin ya, ada militer itu didoktrin. Jadi negara itu adalah hal yang benar-benar absolut yang harus dijaga keberlangsungannya, dan semuanya itu diletakkan. Jadi negara adalah hal yang paling utama, yang di atas dia istilahnya. Jadi doktrin NKRI harga mati contohnya misalnya, itu hal yang lazim dalam konteks militer. Jadi memang itu ditanamkan. Pada konteks sipilnya itu bisa kita lihat pada salah satunya itu ada program bela negara gitu, seperti itu. Jadi yang melihat bahwa negara itu adalah yang big lah, yang menjadi hal yang besar gitu. Jadi harus dipertahankan. Jadi keberlangsungan negara itu benar-benar di atas, bahkan di atas keberlangsungan manusia sendiri, bahkan di atas keberlangsungan warga negara sendiri. Nah, itu udah level ekstrim ya. Dan kemudian ada ketahanan manusia. Nah, ketahanan manusia ini sebenarnya konsep yang agak lumayan baru, melihat bahwa dahulunya sejak masa-masa Perang Dunia, sejak dahulu sampai Perang Dingin. Perang Dingin itu berakhir tahun 1991, 90-an lah. Jadi para sarjana agak protes melihat kenapa sih yang diprioritaskan selalu yang namanya negara gitu kan. Jadi manusia ini tidak pernah diprioritaskan. Nah, karena protes-protes ini, karena pemikiran-pemikiran yang agak anti mainstream ini, kemudian melahirkan konsep ketahanan manusia, bahwa yang seharusnya itu dipertahankan, yang seharusnya itu dijaga adalah manusianya sebagai orang-orang yang mengisi negara. Jadi bukan negaranya tapi manusianya. Ataupun ada juga sih yang masih melihat pada konteks masih mengimbanginya. Ya udah, memang negara itu penting tapi manusia juga penting. Saya seperti itu. Jadi konsep ini kemudian melahirkan berbagai banyak sub-sub konsep lainnya, banyak pemikiran-pemikiran lainnya seperti social security, kemudian economic security, ada environmental security, ada personal security, ada community security. Jadi ketahanannya itu, konteks keamanannya ataupun ketahanannya adalah melihat manusia sebagai senternya, sebagai pusatnya. Jadi bukan negara tapi manusianya. Nah, nanti mungkin kita akan membicarakan ini pada pertemuan selanjutnya. Oke, nah jadi ini tema-tema kajian keamanan. Yang dua tadi sudah saya jelaskan, by subject dan by object. Yang ketiga adalah by level. By level ini mengikut kepada ini agak kurang globalnya ya. Jadi di atas itu global, kemudian internasional, nasional, kemudian ke lokal. Ya, jadi ada 3 item itu terkait dengan security studies ya. Oke, jadi catatan terakhir ini adalah perdamaian dan keamanan adalah 2 sisi mata uang. Jadi sama itu, perdamaian dan keamanan adalah 2 sisi mata uang. Namun, konteks ancaman dan konflik itu memiliki titik pijakan yang berbeda. Jadi ancaman itu terlalu luas dibandingkan hanya kajian konflik, karena kajian konflik itu selalu meletakkan pada selalu ada dua pihak atau lebih yang berbeda, sehingga ada satu pihak lainnya, maksudnya ada pihak lainnya ataupun lebih dari satu pihak lainnya yang menjadi lawan ataupun menjadi musuh. Tetapi pada konteks keamanan tidak. Jadi konteks keamanan tidak mesti ancaman itu berasal dari manusia, tapi juga bisa jadi berasal dari hal lainnya. Bisa jadi keadaan, bisa jadi hal lainnya.
Eh, Baik, demikian untuk hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.